Saksikan sekarang video lirik terbaru AFJF Race yang berjudul Satu Nama telah hadir di YouTube kesayangan Anda. Selamat menyaksikan.
Shalom Greater People, apa kabarnya? Kita sudah ada di bulan Mei. Kita sudah menjalani karantina kurang lebih hampir lebih dari 1 bulan. Sudah naik berapa kilo Greater People? Saya harap meskipun kita mungkin berat badannya agak naik sedikit, tapi semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat. Jangan lupa terus pakai masker ketika mungkin Greater People harus keluar dari rumah untuk melakukan beberapa kegiatan, dan juga mungkin ada banyak hal yang harus kita lakukan di luar rumah ya. Tapi sebisa mungkin ayo sama-sama kita tetap stay at home. Greater People, kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam Homey Church. It's so good to see you here with me. Welcome to the family. Meskipun saat ini kita bertemu dalam layar kaca atau layar handphone atau layar laptop yang saat ini Anda tonton, kami berharap kehangatan dan juga sukacita terus menjadi bagian setiap kita. Kami mengucapkan happy birthday and happy anniversary to all of IFGF Gorontalo people. Kiranya di tahun yang terus bertambah ini banyak hal-hal baik yang juga bertambah dalam hidup kita, dan semoga kita segera bisa berkumpul dan merayakan ulang tahun kita bersama-sama ya. Meskipun kita stay at home atau di rumah aja dan juga dalam keadaan social distancing, kami IFGF Gorontalo akan senantiasa melayani Anda dalam berbagai macam kegiatan yang bisa membuat kita semua tetap dalam hadirat Tuhan. Dimulai dari hari Senin, tetap akan ada Family Day. Greater People, jemaat Tuhan bisa bersama-sama dengan keluarga, menikmati kehangatan di rumah, saling bercengkrama, berbagai cerita yang luar biasa, share, dan juga mungkin bisa bertanya kabar teman-teman yang lainnya. Di hari Selasa, akan ada kegiatan Discipleship Journey. Greater People yang sudah bergabung bisa bergabung dalam Google Classroom. Ada kelas Come dan juga kelas Grow. Jika Anda mungkin masih kebingungan untuk mengaktifkan Google Classroom, Anda bisa bertanya kepada Ibu Medi Tulandi atau Bapak Agus Meyono. Di hari Rabu, kita akan ada kegiatan Walk with God setiap jam 8 waktu Indonesia Tengah. Greater People, mari bergabung dalam kegiatan Walk with God. Di sini kita akan sama-sama beribadah, menyanyi, memuji Tuhan, dan juga berdoa. Di sana juga ada firman Tuhan yang luar biasa yang akan menguatkan kita. Mari bergabung bersama dengan ibadah Walk with God setiap hari Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Di hari Kamis, Greater People atau Mama Papa, yuk ajak anak-anaknya di rumah. Mungkin yang selama ini hari Senin sampai hari Minggu nonton YouTube atau mungkin main game atau mungkin banyak tugas-tugas dari sekolah melalui WhatsApp atau Google Classroom. Boleh ajak anak-anaknya setiap jam 4 waktu Indonesia Tengah di hari Kamis. Kids, ayo gabung ikut bonfire atau ibadah iKids. Kalian bisa bergabung nanti jam 4, akan banyak kegiatan-kegiatan yang luar biasa, dan juga kalian bisa melakukan kreativitas yang lucu-lucu. Yuk bergabung ya di hari Kamis jam 4 sore. Setiap hari Jumat akan ada ibadah doa puasa. Mari setiap pelayan Tuhan, volunteer, dan juga jemaat Tuhan bergabung dalam ibadah doa puasa yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 12 siang sampai jam 1 siang. Mari bergabung, rasakan hadirat Tuhan, dan juga mari bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah, dan berdoa bersama. Mari memulai setiap hari kita di hari Sabtu terutama ada doa fajar. Jemaat Tuhan bisa bergabung di jam 6 pagi. Anda bisa bergabung dalam doa pagi atau doa fajar. Mari luangkan waktu kita, bangun lebih awal, bangun lebih pagi. Jam 6 pagi bergabung bersama doa fajar. Greater People, kegiatan-kegiatan tersebut bisa diakses melalui live Facebook. Anda bisa search di Ibadah IFGF Gorontalo. Jika Anda memiliki akun Facebook atau sosial media yang bernama Facebook, silakan search Ibadah IFGF Gorontalo. Anda bisa bergabung dalam setiap ibadah-ibadah live yang ada dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Mari bergabung bersama, dan juga kita bisa sama-sama berinteraksi melalui, sekali lagi, Ibadah IFGF Gorontalo live di Facebook. Untuk Greater Generation, anak-anak muda, teen, youth, and college, yuk sama-sama bergabung dalam TYC Online Service yang akan diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Kalian bisa buka di YouTube channelnya TYC Gorontalo. Di sana kalian bisa sama-sama beribadah bersama teman-teman kalian yang lainnya, meskipun mungkin dari rumah masing-masing ya. Yuk sama-sama bergabung di sana, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan nantinya kalian bisa share sama-sama
di Zoom atau di iCare kalian masing-masing. Kegiatan iCare masih terus diadakan. Jemaat Tuhan bisa bergabung tetap dengan kelompok-kelompok iCare-nya. Jemaat Tuhan bisa menggunakan aplikasi Zoom atau mungkin beberapa aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah iCare. Jangan sampai kita ketinggalan untuk mengikuti iCare karena ada banyak sekali share atau mungkin pesan-pesan yang luar biasa yang bisa kita berikan kepada teman-teman kita yang lainnya. Meskipun kita semua terpisah di rumah masing-masing, tapi kita bisa saling berbagi cerita di iCare masing-masing. Jika Anda mungkin belum tergabung dalam iCare, Anda bisa menghubungi Pastor Lydia. Di bulan Mei ini kita akan ada movement yang sangat luar biasa, I Get, I Give, di mana kita tidak hanya sekedar menjadi penerima berkat itu, tetapi kita boleh menjadi saluran berkat. Mari jemaat Tuhan yang tergerak hatinya, kita sama-sama mau membantu dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Jika Anda tergerak, mari Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan jika Anda langsung mau transfer, Anda bisa langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Persembahan masih akan terus dijalankan secara virtual. Jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Jemaat Tuhan juga dapat memberikan melalui e-wallet yang tersedia. Jemaat Tuhan dapat men-scan barcode kris berikut ini. Atau jika jemaat Tuhan tidak memiliki virtual account atau tidak bisa mentransfer, jemaat Tuhan dapat memberikan secara tunai kepada iCare leader yang ada. Sekian iNews untuk bulan ini. Jangan lupa di rumah aja. Kalau butuh keluar, tetap pakai masker, makan yang sehat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday Church, kita berada kembali di hari Minggu, hari yang penuh sukacita, di mana Tuhan hadir dalam kehidupan kita, hadir di rumah kita masing-masing. Mazmur 108 ayat 1-3, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku bermazmur, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dibuktikan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sama-sama kita mau katakan sukacita di dalam Dia, itulah ada kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersuka
kasih Tuhan tiada ku sanggup menjalani hidup ini di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini. Selama hatiku percaya, selama jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku.
Jemaat Tuhan, kau yang ada di rumah, setiap kepala keluarga yang memimpin keluarga masing-masing, engkau memimpin setiap anggota keluarga untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, engkau yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkelana Tuhan, mendengar namamu, mendengar suaramu Tuhan, pada worship you Lord.
Suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertahta, termulia. Yesus, Kau yang bertahta, Kau yang termulia. Hari-hari ini biarlah kita menjadi jemaat yang luar biasa di dalam Tuhan. Terutama iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini jemaat Tuhan yang membutuhkan iman yang luar biasa. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan dengan hati yang penuh iman kepada Tuhan. Percaya bahwa imanlah yang senantiasa membawa kita berkenan kepada Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kesempatan yang luar biasa untuk kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini membawa iman kami semakin naik kepada Tuhan. Membawa pengharapan kami semakin luar biasa kepada Tuhan. Berkati firman Tuhan yang kami akan dengar pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap pribadi lepas pribadi. Sehingga firman Tuhan yang mengubah kehidupan kami. Firman Tuhan yang akan memberkati kami pagi hari ini. Apapun masalah jemaatmu, apapun masalah setiap umat-umatmu, hambamu percaya firmanmu yang menjadi jawaban atas hidup mereka. Kami siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami juga lepaskan berkat bagi setiap generasi-generasi kami. Biarlah roh takut akan Tuhan, roh menghormati Tuhan, senantiasa melingkupi setiap generasi-generasi kami. Sehingga mereka bertumbuh menjadi generasi-generasi yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini hanya demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita ada di pekan terakhir di bulan Mei. Saya percaya anugerah Tuhan besar bagi setiap kita. Siapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara pegang Alkitab saudara, Bible tape saudara, untuk bersama-sama kita mendeklarasikan kabar baik pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. People is our mission, connect with God, make disciple. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Budi Hidayat, senior pastor dari IFGF Semarang. Siapkan hati saudara untuk menerima berkat-berkat firman Tuhan secara luar biasa. Dan saya ingatkan bahwa minggu depan kita akan menghadiri ibadah online dengan dalam bentuk perjamuan yang kudus. Untuk itu juga siapkan hati saudara untuk mengikuti perjamuan kudus pada awal bulan depan. Untuk itu kita akan beri kesempatan kepada Pastor Budi Hidayat. Mari kita beri sambutan yang meriah untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Budi pada pagi hari ini. Selamat pagi IFGF Gorontalo, senang sekali berjumpa dengan Anda semua pagi hari ini di rumah Anda, di ruang keluarga Anda, beberapa juga ada di tempat tidur Anda. Saya membawa salam dari IFGF Semarang untuk IFGF Gorontalo. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, judulnya adalah Connect or Ignore. Berbicara tentang Roh Kudus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, dan saya ingin mengawali dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya percaya kalau saya bertanya pagi hari ini, siapa di antara kita yang ingin supaya kehidupan kita itu menuruti segala perintah Tuhan, saya percaya semua dari kita akan angkat tangan. Ya, siapa yang mengasihi Tuhan angkat tangan. Siapa yang ingin menuruti segala perintah Tuhan, kita angkat tangan. Tapi kita tahu dalam kehidupan tidak semudah itu karena kita masih punya daging. Yang daging kita seringkali membawa kita melakukan hal yang kita nggak mau lakukan, yaitu hal-hal yang tidak menuruti perintah Tuhan atau yang melanggar perintah Tuhan. Kita punya musuh kita yang Alkitab mengatakan seperti singa
yang mengaum-ngaum, singa yang menunggu kita saat kita lemah, kemudian kita dimangsa dan kemudian kita jatuh. Musuh kita juga Alkitab mengatakan seperti musuh kita itu seorang penipu, ya, yang suka menipu kita dan membuat kita melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Nah, karena itulah dalam ayat berikutnya, dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi dalam ayat ke-15 dikatakan, ya, barang siapa yang mengasihi aku, kata Tuhan, dia akan menuruti perintahku. Tapi Tuhan tahu secara manusia sendiri kita nggak akan bisa menuruti segala perintah Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan, aku akan memberikan seorang penolong yang akan menolong Anda dan saya supaya dalam kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan. Tapi kita harus menyadari bahwa Sang Penolong atau Roh Kebenaran atau Roh Kudus ini adalah pribadi yang sering kita abaikan dalam kehidupan kita. Maksud saya apa? Maksud saya kita lebih mudah relate dengan Bapa dan Yesus daripada dengan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Ya, Bapa mudah karena kita percaya ada Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, semua yang kita lihat kita mengatakan pasti ada yang menciptakan dan mengatur semuanya. Yesus juga kita mudah untuk bisa mengenal Yesus karena ada banyak kisah yang kita baca di Alkitab tentang kehidupan Tuhan Yesus, tentang mujizat yang dilakukan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Tapi Roh Kudus ini adalah seorang pribadi atau sebuah pribadi yang kita merasa tidak mudah kita mengenalnya, ya. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, aku akan naik ke surga, aku akan kembali meninggalkan kalian, aku akan kembali ke surga. Dan aku akan meminta Bapa untuk mengirimkan seorang penolong yang lain. Artinya apa Bapak Ibu saya percaya bahwa ada suatu karya Roh Kudus yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan itu yang hari ini kita mau belajar, apa sih karya Roh Kudus di dalam kehidupan Anda dan saya. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, malam pagi hari ini kami berdoa Tuhan supaya Engkau boleh bicara dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan supaya kami boleh mendapat pewahyuan tentang Roh Kudus Tuhan. Supaya kami boleh mengalami realitas Roh Kudus itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya Roh Kudus itu bisa bebas berkarya. Melakukan apa yang memang menjadi pekerjaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Kami nggak mau miss penolong yang baik, penolong yang setia, penolong yang selalu bersama-sama dengan kami. Penolong yang dahsyat yang Tuhan berikan pada kami. Kami nggak mau hanya mengabaikan dan kami tidak mendapat pekerjaan Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan bicara supaya kami bisa mengenali pekerjaan Roh Kudus, kami bisa merespon, dan kami boleh mendapat benefit dari apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya ingin membagikan 3 hal yang menjadi pekerjaan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus memberikan pewahyuan. Dalam bahasa Inggris dikatakan revelation, ya, pewahyuan. Revelation adalah suatu rahasia yang disingkapkan atau dibukakan, ya, di-reveal. Reveal itu artinya dibukakan supaya kita bisa mengerti kebenaran ini, ya. Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus ini disebut juga sebagai Roh kebenaran. Dan pekerjaan Roh Kudus adalah memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, dan ayat berikutnya 14 mengatakan, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, sebelum kita akan lebih lanjut berbicara atau belajar tentang apa pekerjaan Roh Kudus, apa sih tanda pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Ya, yang pertama tanda pekerjaan Roh Kudus adalah memuliakan Yesus. Dalam ayat yang tadi kita baca dalam Yohanes 16 ayat ke-14 dikatakan, Ia memuliakan aku, sebab Ia memberitakan kepadamu
hal-hal apa yang diterimanya daripadaku. Jadi karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, tandanya yang pertama adalah selalu memuliakan Yesus. Jadi kalau kita nanti ada sesuatu ya yang kita bingung, ini Roh Kudus atau bukan. Nah, kita cek tanda pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah selalu memuliakan Yesus. Ya, kalau itu memuliakan Yesus itu pasti pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tanda pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah damai sejahtera. Roma 8 ayat ke-5 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6 yang mengatakan karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, dua hal ini bisa menjadi tanda pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan Anda dan saya. Yang pertama, kalau itu pekerjaan Roh Kudus selalu memuliakan Yesus. Dan yang kedua, pekerjaan Roh Kudus selalu membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi ini bisa kita pakai untuk cek ya apakah ini dari Roh Kudus. Kalau memuliakan Yesus dan yang kedua memberi damai sejahtera dalam kehidupan kita, itu pasti karya Roh Kudus dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi sekaligus ini bisa menjadi suatu warning system atau early warning system di dalam hidup Anda dan saya. Ya, ketika kita diperhadapkan pada suatu situasi, kita mau membuat keputusan, kita bingung, lalu kita ingin membuat satu keputusan, kita bertanya ini dari Roh Kudus apa bukan? Nah, Anda bisa cek apakah yang pertama memuliakan Tuhan apa enggak. Yang kedua, apakah kita punya damai sejahtera? Ya, kalau ada dua hal ini, itu dari Roh Kudus dan itu menjadi suatu tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, kita kembali kepada karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus itu memberikan pewahyuan atau revelation. Ya, Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Salah satu nama Roh Kudus atau panggilan Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Karena karya Roh Kudus adalah untuk memimpin kita masuk kepada seluruh kebenaran. Ya. Dan yang menarik, kebenaran ini berbicara tentang pribadi Yesus sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang Roh Kudus ini memimpin kita masuk ke dalam kebenaran, artinya Roh Kudus ini yang akan membuat kita semakin mengenal Kristus atau kita bisa mengenal Yesus sebagai kebenaran. Oleh karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan Anda dan saya. Matius 16 ayat ke-13, 14 dan seterusnya. Satu kali Tuhan Yesus ini bertanya kepada murid-muridnya, ya. Kata orang, siapakah anak manusia? Lalu mereka mengatakan, ada orang yang mengatakan kamu adalah Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan kamu adalah Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Lalu ayat ke-15 dalam Matius 16 ini dikatakan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, salah satu karya Roh Kudus adalah untuk membawa kita mengenal kebenaran dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Ya, karya Roh Kudus adalah membuat kita mengenal Yesus dan semakin mengenal Yesus, mengenal isi hatinya, mengenal pikirannya, mengerti ajarannya. Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saudara perhatikan ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Bukan manusia yang menyatakan kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di surga. Dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan, my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Ya, ini pengetahuan yang tidak diajarkan oleh manusia, tapi yang di-reveal, yang disingkapkan oleh Roh Kudus, oleh Bapa sendiri di surga katanya. Ya. Dan menarik kata reveal itu digunakan dalam bahasa aslinya adalah apokalupto. Sesuatu yang disingkapkan. Ya. Sesuatu yang tadinya tersembunyi lalu disingkapkan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengenal Tuhan.
mengenal Yesus, mengerti pikiran Allah. Kita bisa mengerti kebenaran, kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tadi dikatakan kita berangkat bagaimana kita bisa sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bisa melakukan segala perintah Tuhan. Yaitu kalau kita ini mendapatkan apokalupto, ya, mendapatkan pewahyuan dari Tuhan sendiri. Nah, pekerjaan Roh Kudus yang pertama dalam kehidupan kita adalah menolong kita hidup dalam pewahyuan, ya. Menolong kita hidup dalam pewahyuan. Lalu apa sih artinya kalau kita itu hidup dalam pewahyuan? Artinya bahwa setiap firman yang kita dengar, seperti Anda hari ini dengar firman, setiap firman yang kita baca, itu bisa menjadi suatu rema yang hidup dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi berbicara. Ya, firman itu mengubahkan kehidupan kita, menginspirasi kehidupan kita. Lalu kita tahu bahwa itu adalah suatu kebenaran. Nah, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita ketika dia memberikan pewahyuan adalah supaya setiap firman ini bisa menjadi suatu rema yang kemudian untuk kita ini menjadi sebuah kebenaran. Hidup dalam pewahyuan artinya kita ini gak hanya hidup dengan hikmat dan pikiran manusia yang terbatas, ya, kita gak hanya hidup dengan apa kata dunia, apa kata orang, apa kata pengalaman, tapi kita mau hidup dengan pewahyuan tentang siapa Tuhan, seperti yang tadi dikatakan, ya, pewahyuan tentang siapa Kristus, apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kebenaran. Seolah-olah ada suatu tirai yang tadinya itu tertutup lalu disingkapkan. Seolah-olah tadinya kita itu dalam kegelapan, tiba-tiba ada satu lampu dinyalakan, kita bisa melihat. Ya, kalau Anda masuk ruangan gelap, Anda nggak bisa tahu ada siapa di sana. Tiba-tiba lampunya dinyalakan, baru Anda surprise, ada birthday party buat Anda. Nah, Yohanes 16 ayat 8 mengatakan, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya. Hidup dalam pewahyuan artinya tadi saya katakan kita nggak hanya hidup dengan pikiran manusia, tapi kemudian kita bisa mulai melihat dari perspektifnya Tuhan, kita bisa mengerti pikirannya Tuhan, ya. Dikatakan ia akan menginsafkan dunia akan dosa, tiba-tiba kita ngerti tentang dosa dan konsekuensi dosa. Lalu kita bisa mengerti tentang kebenaran, tentang kasih karunia, tentang pengampunan dosa dalam Tuhan. Atau juga bisa mengerti tentang penghakiman akibat kalau manusia menolak kasih karunia, ya. Roh Kuduslah, saudara, ini pekerjaan Roh Kudus yang bisa memberi kemampuan. Dikatakan pikiran manusia yang kecil, yang sederhana ini bisa mengenal Tuhan, bisa mengenal kebenaran, bisa mengerti pikiran Tuhan, bisa mengerti kehendak Tuhan, adalah karena karya Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Ya. Karena itu yang pertama hidup dalam pewahyuan artinya seluruh firman ini yang kita dengar, kita baca, menjadi sebuah kebenaran dalam kehidupan kita, ya. Dan ini kenapa ini penting? Karena kebenaran itu memerdekakan. Dimerdekakan dari apa, saudara? Dimerdekakan dari kebenaran yang salah, yang mungkin selama ini kita belajar dari tradisi, kita belajar dari masyarakat sekitar kita atau dari orang tua atau apapun, tapi kemudian kita tahu itu bukan the real truth, ya, bukan kebenaran. Kemudian ketika kita tahu yang benar, kita dimerdekakan dari semua yang salah, ya, dari nilai-nilai yang salah, dari tujuan hidup yang salah, dari tipu daya dunia, saudara-saudara, ya, dimerdekakan dari mengejar apa yang salah dalam kehidupan kita. Banyak orang mengejar uang, banyak orang mengejar kesenangan. Kemudian kita menyadari bahwa semuanya itu adalah tipu daya dunia. Kebenaran ini kemudian mengubahkan pikiran kita, mengubahkan perspektif kita, mengubahkan cara pandang kita, mengubahkan perilaku kita, gaya hidup kita, bahkan mengubahkan arah kehidupan kita. Karena kita mengenal kebenaran itu dari mana, saudara? Dari firman yang kita dengar, firman yang kita baca, dan firman itu menjadi pewahyuan dalam hidup Anda dan saya. Ya. Hidup dalam pewahyuan juga berbicara tentang janji Tuhan menjadi sebuah keyakinan. Saudara, Roh Kudus mengaktifkan iman kita untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. Ya,
Sekali lagi saya katakan iman tidak berarti kita menyangkal realita, tapi iman itu kita tidak mau menyerah kepada realita. Oleh karena apa? Karena kita punya janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kira ini sangat relevan dengan situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini ya. Ketika mungkin kita melihat situasi kita, situasi pekerjaan kita, berita televisi yang kita dengar, semuanya bisa membuat kita menjadi takut dan khawatir. Tapi somehow dalam hati kita nggak khawatir. Kenapa saudara? Karena kita punya pegangan yang namanya adalah janji Tuhan. Dan kalau itu terjadi dalam hidup Anda dan saya, ini adalah karena karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, kita sekarang mulai menyadari dan mengenali, oh ternyata itu karya Roh Kudus. Itu Roh Kudus yang bekerja dalam hidupku. Saudara, janji-janji Tuhan adalah pegangan untuk kita melangkah pada saat tidak ada dasar untuk berpijak. Ya, hari-hari ini mungkin kita merasa tidak ada dasar yang pasti untuk kita melangkahkan kaki kita menuju ke masa depan. Apa yang jadi pegangan kita? Ya hanya janji-janji Tuhan yang menjadi pegangan di dalam kehidupan Anda dan saya. Hidup dalam pewahyuan saudara artinya juga setiap pengharapan dalam kehidupan kita akan menjadi kekuatan buat Anda dan saya. Ya, ketika kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi minggu depan, saudara, tetapi kita bisa melihat suatu pengharapan. Dan itulah yang akan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, Roma 8:24 mengatakan pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Pengharapannya itu masa depan. Tapi kekuatan pengharapan itu saudara menjadi realita kehidupan kita hari ini. Ya, dua orang bisa menghadapi situasi yang sama. Satunya hidup dengan pengharapan. Satunya merasa sudah tidak ada pengharapan. Situasi yang sama dihadapi. Tapi respon mereka terhadap situasi itu akan berbeda. Betul enggak saudara? Amin. Ya, cara mereka menjalani kehidupan akan berbeda. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus untuk membuat kita itu bisa punya pengharapan selalu. Dan pengharapan itu menimbulkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, pengharapan yang membuat kita tetap kuat, tidak menyerah, tidak putus asa. Ini adalah karya Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya. Saudara ya. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Situasi yang kita hadapi mungkin kita seperti sedang berjalan dalam lorong yang panjang, gelap, terowongan ya. Tapi ketika kita melihat, kita bisa melihat ada cahaya di ujung terowongan. Saudara, itulah pengharapan ya, dan itu adalah karya Roh Kudus yang membuat kita tidak menyerah, membuat kita tidak putus asa, memberikan kekuatan di dalam kita menjalani hari demi hari dalam kehidupan kita. Karena itu yang pertama, jangan hanya hidup berdasarkan pengalaman, tapi ayo belajar hidup berdasarkan pewahyuan. Roh Kudus singkapkan kebenaran itu dalam hidup Anda dan saya. Roh Kudus membuat janji Tuhan menjadi suatu keyakinan dalam kehidupan kita. Roh Kudus membuat setiap pengharapan menjadi kekuatan di dalam hidup Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah memberikan insight. Apa itu insight? Insight itu adalah pengetahuan atau pengertian yang dalam. Ya, memberikan insight. Roh Kudus memberikan insight dalam kehidupan kita. Pengetahuan atau pengertian yang dalam. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi dikatakan Roh Kudus ini memberitahukan apa yang didengar dari Bapa, diberitahukan kepada kita, lalu ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, saya ingat kisah dari seorang di Alkitab bernama Yusuf atau Joseph. Ya, Anda tahu Yusuf ini dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir, lalu masuk ke penjara. Ya. Dan satu kali Firaun, penguasa Mesir, dapat mimpi. Dan dia bingung arti mimpinya ini. Ya, dikatakan ada 7 lembu kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Ya, ada bulir-bulir gandum yang berisi, lalu ada 7 bulir gandum juga yang kurus, saudara. Dan yang kurus ini makan yang berisi. Bingung semua, nggak ada yang bisa mengartikan. Lalu salah satu juru minuman raja yang dulu pernah jadi temannya Yusuf di penjara, ingat aku dulu punya teman di penjara namanya Yusuf yang pintar mengartikan mimpi. Lalu Yusuf dipanggil dari penjara ke istana Firaun dan Yusuf berkata, Tuanku kedua mimpimu itu artinya sama.
Bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan di Mesir diikuti 7 tahun kekurangan. Dan bukan hanya dia bisa mengartikan mimpi, Yusuf kemudian bisa memberikan strategi. Apa yang harus dilakukan? Lalu Yusuf mengatakan, tempatkan penilik-penilik di seluruh Mesir. Tugasnya mereka adalah pada 7 tahun kelimpahan, mereka harus mengumpulkan 1/5 dari hasil tanah Mesir, dikumpulkan, dan kemudian itu nanti menjadi cadangan makan ketika Mesir mengalami 7 tahun kelaparan. Waktu saya baca ini, waduh, seandainya kita semua dulu juga melakukan ya masa-masa kelimpahan yang sudah kita lewati, menyisihkan 20%. Mungkin ada banyak dari kita menghadapi hari-hari yang sedang kita hadapi sekarang tidak terlalu bingung, nggak terlalu khawatir, punya banyak cadangan. Nah saudara, ya kembali ke kisah ini, lalu usul itu, Kejadian 41:27. Dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Buat saya ini menarik karena Firaun Firaun itu tidak berkata gini, wah Yusuf ini orang yang jenius ya. Luar biasa, dia bisa mengartikan mimpi dan punya strategi. Tapi yang dikatakan Firaun adalah orang ini penuh dengan roh Allah. Nah saudara, itulah yang Roh Kudus lakukan ya, memberikan insight dalam kehidupan kita seperti yang dilakukan kepada Yusuf ya, dapat insight. Apa itu insight? Pengertian, pengetahuan yang dalam. Yang kita tahu ini bukan berasal dari manusia. Ini insight yang diberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. 1 Tawarikh 12 ayat 32 dikatakan ada Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian. Ingat tadi insight itu pengertian yang dalam ya, tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Saya suka terjemahan bahasa Inggris yang mengatakan, this man understood the right thing for Israel to do at the right time. Orang-orang yang tahu apa yang harus dilakukan pada saat yang tepat. Ya, apa yang harus dilakukan pada musim ini. Apa yang harus dilakukan pada musim corona. Ya saudara. Saya percaya bahwa dalam kehidupan, ketika kita mengizinkan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita akan mengalami banyak aha moment. Saudara ya, artinya apa? Tiba-tiba aja kita mendapatkan ide, new ideas ya. Saudara bisa ada di mana saja, sedang ngapain saja, tiba-tiba dapat ide yang baru, dapat solusi dari masalah yang engkau sedang hadapi yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah mikir, saudara-saudara. Mungkin saja Roh Kudus mengingatkan suatu nama yang kemudian Anda telepon dan itu memberikan pertolongan jalan keluar. Mungkin saja Roh Kudus memberikan strategi yang baru, mungkin saja Roh Kudus menyuruh kita melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah terpikir. Dan itu bisa menjadi pertolongan kita, bisa menjadi terobosan dalam kehidupan kita, bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saudara, saya tuliskan di sini, when you connect with the Holy Spirit, you will have an insider information. Ya, kalau Anda itu mau connect dengan Roh Kudus, Anda ini punya insight information dari sorga sendiri. Namanya insight, saudara-saudara. Ya, satu kali Yesus memerintahkan murid-muridnya, ayo kita ke tengah danau menjala ikan. Murid-muridnya mengatakan, Tuhan Yesus sudah semalam-malaman kami ini menjala ikan gak dapat ikan. Tapi ya karena Tuhan yang nyuruh ya mereka ikut saja. Dan ketika mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus, dikatakan mereka itu sampai jalannya terkoyak. Saudara, Tuhan bisa saja melalui Roh Kudus memberikan insight demi insight. Kita melakukan sesuatu yang kita pikir ya itu mah orang lain juga lakukan juga. Dulu juga udah aku lakukan, nggak ada hasilnya, saudara ya. Satu kali dalam 2 Raja-Raja juga ada satu peristiwa, saudara. 2 Raja-Raja pasal keempat dikatakan salah satu dari istri para nabi mengadukan kepada Elisa, ya, suamiku, hambamu sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Sebenarnya cukup tragis sih, ya, ini hamba Tuhan, tapi ketika mati anaknya sampai mau diambil oleh penagih hutang. Lalu perempuan itu mengatakan, hambamu ini gak punya apa-apa, cuman punya buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah
mintalah bejana-bejana, pinjam dari semua tetangga bejana-bejana kosong. Ya, mungkin tetangganya juga ngasih bejana sambil berpikir apa yang akan dilakukan oleh janda ini dengan bejana-bejana ini. Tapi dikatakan kemudian bejananya itu disusun dan janda ini mulai menuangkan minyak, saudara. Dikatakan minyak ini nggak pernah habis sampai semua bejananya penuh. Lalu Elisa mengatakan, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Jalan keluar, saudara. Kenapa? Ada insight, ada insider information. Ya, kalau kita mau taat dan kita mau merespon akan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, saudara, khususnya hari-hari ini ketika kita harus membuat keputusan-keputusan yang penting, Bapak Ibu Saudara, ya, connect dengan Roh Kudus dan minta, Roh Kudus aku minta insight. Aku minta insider information untuk aku tidak salah dalam membuat keputusan. Amin, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, karya Roh Kudus adalah memberikan tuntunan atau guidance dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Amin. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya, lalu ayat 26 dikatakan, tetapi Roh Allah penolong yang akan diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Jadi salah satu karya Roh Kudus adalah mengingatkan kita semua firman yang pernah kita dengar dari Yesus. Semua firman yang pernah kita dengar, semua firman yang pernah kita baca, tugasnya Roh Kudus adalah pada momen-momen tertentu dia itu mengingatkan kembali firman itu dalam hidup Anda dan saya. Ya, saya percaya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, semua dari kita pasti pernah mengalami momen-momen seperti itu. Ya, di mana ketika ada seseorang ya, saudara, ya, melakukan sesuatu yang menyakitkan kita, merugikan kita, kita mau balas. Tiba-tiba kita diingatkan firman. Kalau ada orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Tiba-tiba kita diingatkan firman, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tiba-tiba kita diingatkan firman, ya. Jangan membalas orang yang berbuat jahat, tapi berkati dia, doakan dia. Saudara, ya. Dan siapa yang mengingatkan firman-firman itu dalam kehidupan kita? Yang pasti bukan setan yang mengingatkan firman itu, tapi Roh Kudus yang mengingatkan Anda dan saya akan firman-firman ini. Mungkin juga Anda dan saya diingatkan, jangan lupa perpuluhan. Siapa yang mengingatkan untuk memberi perpuluhan? Yang pasti bukan setan. Itu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, saudara, ya, karena itu di tengah-tengah kebisingan dunia ini bising. Ya, begitu banyak suara-suara dari suara-suara dunia, suara-suara berita yang kita dengar, apa kata-kata orang, nasihat orang dan lain sebagainya. Saudara, belajar untuk mengenali suara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, belajar untuk bisa mengenali ketika Roh Kudus bicara, dan dikatakan Roh Kudus itu bicaranya enggak memaksa, tapi dia hanya mengingatkan, saudara-saudara, ya. Nah, karena itu yuk kita belajar. Bukan hanya mendengar, tapi satu langkah kecil lagi untuk kita dengar-dengaran kepada Sang Penolong, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, antara mendengar dan dengar-dengaran dua hal yang berbeda. Kita seringkali mendengar, tapi kita enggak mau taat. Yuk kita belajar melalui khotbah ini. Setiap kali Roh Kudus mengingatkan kita mau belajar dengar-dengaran atau taat kepada apa yang Roh Kudus ingatkan. Amin. Ada satu quotation yang bagus mengatakan, the Holy Spirit's voice is as loud as your willingness to listen. Ya, suara Roh Kudus itu hanya sekeras kemauan kita untuk dengerin. Jadi begitu kita enggak mau dengerin, ya Roh Kudusnya suaranya hilang. Kalah dengan suara yang lain dalam kehidupan kita. Ya. Ayat terakhir Yohanes 14 ayat 17 mengatakan, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Doa saya hari ini, semua kita akan bisa mengenali karya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita.
sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tadi saya katakan ya, kalau Yesus minta Bapa sampai mengirimkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, tentu karena ada satu karya Roh Kudus yang penting dalam hidup Anda dan saya. Ya, ayo kita jangan mengabaikan seolah-olah bahwa Roh Kudus itu hanya anak kos yang enggak perlu kita dengarkan, tapi izinkan dia ini tinggal di dalam kita dan izinkan Roh Kudus menguasai hidup Anda dan saya sebagai penolong yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. We want to acknowledge you, kami ingin mengakui Roh Kudus bahwa Engkau adalah penolong yang dikirimkan Bapa, dikirimkan oleh Yesus untuk menyertai kami bahkan tinggal dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh hidup dalam pewahyuan, kami gak hanya hidup berdasarkan pengalaman kami, berdasarkan pikiran manusia. Tapi biarlah Tuhan setiap kami mendengar firman-Mu, firman itu boleh bicara dalam hidup kami menjadi kebenaran. Tuhan bahwa kami boleh hidup dengan janji-janji-Mu Tuhan yang akan selalu menuntun kehidupan kami. Dan kami selalu Tuhan hidup dengan pengharapan yang memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa dalam momen-momen di mana kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, Tuhan Kau boleh memberikan insight dalam kehidupan kami, memberikan ide-ide baru, memberikan Tuhan supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan ketika kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami kerjakan. Hamba berdoa Tuhan biarlah Roh Kudus Engkau sendiri yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami, yang selalu mengingatkan kami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang mendengar, yang bukan hanya mendengar tapi dengar-dengaran akan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Roh Kudus, tinggallah dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus Engkau yang akan memimpin kami dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Saya percaya berkat Tuhan luar biasa saudara-saudara dapatkan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu saatnya kita memberi persembahan, persiapkan persembahan saudara untuk sama-sama kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang luar biasa yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami juga bersyukur dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam memberkati ekonomi kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, satu hal yang kami percaya bahwa Engkau Allah terlibat dalam segala perkara untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kehidupan kami. Untuk itu Bapa, hamba melepaskan berkat Tuhan bagi setiap umat-Mu ketika mereka memberi persembahan mereka, korban-korban syukur mereka, persepuluhan mereka. Engkau Allah yang membukakan tingkap-tingkap pintu sorga untuk memberkati setiap kehidupan umat-Mu, sehingga tidak ada satupun umat-Mu yang akan kekurangan, tapi setiap mereka akan menerima berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga bersyukur untuk setiap ibadah yang Tuhan sudah pimpin sampai pada hari ini. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah berkat daripada Allah selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, untuk membawa iman kami terus bertumbuh, untuk kami dapat meraih seluruh janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu hari-hari ini, Engkau Allah yang memberikan mereka kemampuan untuk cakap menanggung segala perkara. Dan mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Diberkatilah engkau dalam rumah-Mu bersama dengan keluarga-Mu. Diberkatilah usaha dan pekerjaan-Mu. Di segala rencana-rencana-Mu, Tuhan selalu menyediakan makanan bagimu dan minuman bagimu. Dan segala penyakit dilalukan daripadamu. Sukacita dan kebahagiaan daripada Allah akan selalu menjadi bagian dalam kehidupanmu dalam hari-hari yang engkau lalui. Dengan segala berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan memberkati kita sekaliannya hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya berkata amin, 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 amin. Happy Sunday Greater People, terima kasih sudah bergabung bersama kami di online service IFJF Gorontalo hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karena-Mu Yesusku. Sebab inilah janji-Ku,
puji.